Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian terhadap surah Al-Mursalat yang sudah sampai pada ayat 24 dan seterusnya. Kita lihat tafsir mulai dari ayat yang ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. Pertama pada ayat ini 16. Ada ayat yang ke-20 berapa tadi? 25. Allah Ta'ala berfirman ini, Alam naj'alil arda kifata. Alam, tidakkah? Apakah tidak? Apakah lam tidak? Tidakkah naj'al, kami telah menjadikan, ini asalnya naj'al sukun karena didahului huruf lam. Huruf lam itu huruf yang menjazmkan fiil mudhari yang datang sesudahnya. Jadi alam naj'al, bukankah kami Allah telah menjadikan al-arda, bumi itu. Asalnya naj'al sukun, tapi karena sukun huruf mati ketemu dengan huruf mati lagi. Ada huruf mati di sini kan? Ada alif lam, maka sukunnya berubah jadi kasroh. Asalnya naj'al al-ardo. Kalau dibacanya alam naj'al al-ardo, bisa tapi enggak enak. Makanya orang Arab atau Al-Quran ini membacanya ini tidak alam naj'al al-ardo, dikasih alif untuk memudahkan, meringankan lidah membaca kalimat ini. Alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai tempat berkumpul. Apa tafsirnya? Ini yang pertama, yang warna merah tua ini atau kecoklat-coklatan ini, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan ayyuhan nas, wahai manusia, al-ardo, bumi itu lakum, untuk kalian. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu, wahai manusia, untuk kalian. Kifata, kifata diartikan wi'a. Wi'a itu tempat, wadah kalau bahasa sini. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu, wahai manusia, sebagai tempat. Tempat maksudnya diterangkan dalam tafsir yang lain, tafsir Tobroni ini, yuridu, yang Allah maksudkan, kata tafsir ini, takfituhum, bumi adalah tempat mereka, yang menampung mereka. Takfituhum, bumi menampung mereka. Nah, tempat kan tempat untuk menampung. Gitu kan? Menampung mereka ahyaan, yang masih hidup, yang dalam keadaan hidup, ala dhahriha, di atas punggung bumi, fi durihim, di dalam
rumah-rumah mereka, di dalam kampung, di kampung-kampung mereka. Wa manazilihim, dan di tempat-tempat tinggal mereka. Wa takfituhum, dan bumi juga menampung mereka manusia amwatan yang sudah pada mati, yang dalam keadaan mati, fi batniha, di dalam perutnya, perut bumi. Bumi sebagai tempat menampung, maksudnya kata para ulama ahli tafsir ini ya, maksudnya Allah maksudnya, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai tempat, nah diartikan tempat berkumpul ya, terserah, boleh juga. Dikatakan tempat itu juga boleh, karena semuanya ada tafsirnya. Tempat ini maksudnya tempat untuk manusia hidup, bagi yang masih hidup, berada di punggung bumi, di atas bumi. Ini kita sedang berada di punggung bumi nih. Suatu saat nanti kita akan berada di perut bumi, dimasukkan dalam tanah. Nah, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat, yaitu maksudnya batnuha, perutnya, perut bumi ini, li amwatikum, untuk orang-orang mati kalian. Wa dhahruha, dan punggungnya, punggung bumi, li ahyaikum, untuk orang-orang hidupnya kalian. Jadi saudara sekalian, ayat ini peringatan buat kita semua. Kita sekarang masih berada di punggung bumi. Dan bumi ini akan menjadi saksi bahwa pada hari ini, pada pagi hari ini, betul ya Allah, si fulan, saya, Pak Haji Wahid, Pak Haji Agan, Pak Agus, dan seterusnya ini semuanya ini, dan ibu-ibu di belakang sana disebut oleh bumi nanti di akhirat. Bumi nanti akan ngomong nih Pak, bumi ini yang kita injak nanti akan berbicara. Bahkan tangan kita ini dan kaki kita di surat Yasin diterangkan, nanti akan bicara nih, tangan kita bisa ngomong nih Pak. Jadi jangan sembrono, jangan main-main dengan hidup ini. Mari kita selalu berusaha untuk tetap berbuat baik dimanapun kita berada. Berbuat baik dalam arti baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau baik menurut manusia, ngalih lah kalau cara orang ini. Baik menurut Pak Jokowi, belum baik menurut Anies Baswedan. Ya kan? Jadi kalau ngikuti maunya manusia susah. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Makanya kita oleh Allah tidak disuruh untuk mencari menyenangkan semua orang atau meridhokan semua orang. Tapi kita hidup disuruh mencari ridhonya Allah, mencari senangnya Allah. Nah, itu ya perlu diingat. Mumpung kita masih berada di punggung bumi, ayo kita gunakan kesempatan ini untuk beramal soleh. Dan apa yang kita lakukan setiap pagi di tempat ini itu adalah bagian dari amal soleh yang nanti akan berguna sekali di akhirat. Nah, amal-amalan lain setelah kita meninggalkan majelis ini nanti itu bisa amal soleh, bisa juga bukan amal soleh. Tapi yang kita lakukan pada pagi hari ini, kalau niatnya ikhlas karena Allah, nggak ada niat yang lain, maka ini adalah amal soleh kita. Nah ini, alam naj'alil arda mihada. Di ayat lain, di surat lain ya. Allah mengatakannya bukan alam naj'alil arda kifata, tapi di surat An-Naba bunyinya alam naj'alil arda mihada, sama itu maksudnya. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai tempat mihadan, tempat tinggal, tempat bermukim. Ahya'an wa amwata, yang hidup dan yang mati. Ahya'an yang hidup, maksudnya orang manusia-manusia, anas, manusia-manusia yang ahya'an, yang masih hidup, yang dalam keadaan hidup. Wa amwatan, dan manusia-manusia yang dalam keadaan sudah mati. Semuanya ditaruh tempatnya itu di bumi. Yang hidup di punggung bumi, yang mati di perut bumi. Makanya di sini diterangkan dalam tafsir, ahya'a wa amwatan, yang hidup dan yang mati, maksudnya yaskunu fiha, akan sedang dan akan tetap tinggal, yaskunu tadinya tinggal, berdiam, bertempat tinggal, fiha, padanya, pada bumi ini, hayyuhum, orang hidupnya mereka, orang-orang yang masih hidup di antara mereka manusia, wa yudfanu, dan akan dikubur, akan yudfanu, akan ditanam, akan dikubur
fiha di dalamnya, di dalam bumi ini mayyituhum, orang-orang matinya mereka. Nah, sekali lagi, mumpung kita masih hidup dan belum menjadi mayit, belum menjadi mayat, ayo kita isi sisa umur kita ini dengan amal soleh. Dan perbuatan kayak begini nih Pak, ngaji itu wajib loh Pak hukumnya, bukan sunnah loh. Wajib sama dengan sholat fardu, sama dengan pergi haji bagi yang mampu, sama dengan bayar zakat. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi kalau kita tidak ngaji berdosa kita. Makanya kalau sampai dulu-dulu nggak pernah ngaji kayak gini, berdosa, hidup sampai itu penuh dengan dosa itu. Bersyukurlah, berterima kasihlah kalau sampai masih diberi kesempatan oleh Allah. Kok dalam sisa hidup kita ada kesempatan dan kemauan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mau ngaji. Karena ngaji ini perbuatan yang paling penting Pak, kegiatan yang paling penting dalam kehidupan ini. Lebih penting daripada upacara 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan kita. Oh, lebih penting. Hari ulang tahun kemerdekaan, hari HUT RI, HUT kemerdekaan RI itu bagi manusia dianggap penting. Tapi bagi Allah enggak penting itu. Kenapa? Enggak ada pahalanya itu. Ngabisin duit enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena Allah enggak nyuruh. Amalan yang ada pahalanya adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah tidak suruh, Rasul SAW tidak suruh, itu enggak ada pahalanya. Jadi perbuatan yang mubah. Paling banter masuk mubah. Itu pun kalau betul. Ada sebagian ulama benar bukan mubah itu. Itu bisa masuk ke dalam wilayah sampai makruh atau bahkan haram. Ya gitu loh. Halo. Upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI bagi sebagian manusia dianggap penting. Tapi bagi Allah enggak penting. Kenapa? Enggak ada perintahnya. Capek-capek sampean. Kalau bagi yang menjadi petugasnya itu harus menjalani pelatihan PBB, apa namanya? Paskibraka, ada PBB itu apa? Harus berbaris itu apa namanya? PBB tingkatan apa Pak? Apa? Pelajaran, iya. Pelajaran baris berbaris itu. Yang dulu waktu saya masih sekolah itu juga saya jalani. Saya nggak ngerti kok. Sekarang setelah saya ngerti enggak lagi Pak. Apalagi sudah tua begini Pak. Bentar lagi mati loh. Kita yang sudah tua bentar lagi mati loh Pak. Jangan ketawa-ketawa. Jangan apa ya? Jangan sembrono. Hati-hati. Jadi ngaji ini penting. Makanya kalau sampean masih mau ngaji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah, Pak. Nanti manusia itu nangis ketika mati. Di dalam Al-Qur'an sudah sering dibacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa Pak Wahid di surat At-Taghabun itu? La tulhikum, janganlah melalaikan kalian, melalaikan artinya membuat lupa kalian. La tulhikum amwalukum, urusan harta kalian, wa auladukum, dan urusan anak-anak kalian, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, ingat kepada Allah. Nah, ngaji ini termasuk bagian zikir kepada Allah. Wahai orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian karena sibuk mengurusi harta kalian, bisnis kalian, jual beli kalian, urusan cari duit kalian, urusan cari jabatan supaya menang pilkada, pemilu, pilpres. Sibuk untuk seperti itu. Urusan anak juga begitu, sibuk mengurusi anak sampai enggak ngaji. Itu dosa Pak, Bu. Allah yang melarang loh. Semua larangan dalam Al-Quran itu hukumnya haram. Ini loh yang ayat yang saya baca ini di surat
At-Taghabun halaman berapa Mas Mardi? Berapa? Iya, surah Al-Munafiqun halaman berapa? Di Al-Qur'an itu halaman berapa? Iya, di halaman berapa itu di Quran? 554 ya, 554. Ini loh. Ayat yang ke surah Al-Munafiqun surat yang ke-63 yang saya baca itu ada di ayat yang ke ini loh ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini loh, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan jangan pula urusan anak-anak kalian, an zikrillah, dari mengingat Allah, wa may yaf'al, dan barang siapa yang berbuat zalika, seperti itu, demikian itu, faulaika humul khasirun, maka itulah mereka orang-orang yang rugi. Orang rugi itu bukan, jangan saudara pahami sebagai orang yang rugi dalam perdagangan, ya terus mengalami kerugian, bukan begitu. Yang dimaksud dengan orang yang rugi itu orang yang nanti di akhirat tuh masuk neraka, padahal dia menyangka masuk surga. Dia menyangka masuk surga karena dia sudah menjalani agama, entah agama Islam kah, agama Kristen kah, agama Katolik, Hindu, Buddha. Mereka berharap atau berprasangka bahwa mereka akan masuk surga, tapi ternyata masuk neraka. Itu kan rugi. Hidup ini tuh berebut kok, bersegera, cepat-cepat untuk menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga. Ini makna dari hidup ini. Ya. Terus kata Allah di belakangnya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah oleh kalian, berinfaklah kalian, mimma, dari sebagian apa yang, min sebagian dari, infakkanlah sebagian dari, min ini min lit tabaid, min yang menunjukkan kepada sebagian, bukan min lil bayan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Perintah kepada Allah, perintah dari Allah kepada kita untuk infak. Dan infak itu harus setiap hari, Pak. Jangan nunggu bulan Ramadan baru mau infak, jangan. Tiap hari kita harus infak. Nah, bagi yang para laki-laki ini tugasnya itu, kewajibannya dalam berumah tangga adalah mencari nafkah. Begitu dapat duit, kasih pada istrinya. Tuh, nanti istrinya yang membelanjakan, yang ngatur pembelanjaannya, karena ibu-ibu yang tahu keperluan rumah tangga itu untuk apa, apanya yang sudah habis, gasnya habis apa masih ada, ya sudah habis apa masih ada, listriknya udah waktunya bayar apa belum. Bapaknya sibuk urusan kantor, urusan kerjaan. Kadang-kadang lupa. Nah, ibu-ibu itu yang tahu persis sehari-hari keluar uang berapa untuk beli bumbu, untuk beli apa, itu yang tahu ibu. Nah, walaupun kita sibuk mencari uang, tapi jangan lupa, jangan sampai kesibukan kita dalam mencari harta dan dalam mengurus anak membuat kita tidak ngaji. Jangan. Halah, saya kalau pagi ngurusin anak-anak saya mau berangkat sekolah gimana? Ya mudah-mudahan Allah memaafkan. Mudah-mudahan, saya nggak tahu loh itu nanti dimaafkan apa enggak tahu. Nanti di akhirat kita akan lihat. Tapi kalau menurut ayat ini nggak ada maaf. Pokoknya tidak ingat pada Allah rugi. Makanya dulu waktu kami ngaji, Pak, saya waktu masih mahasiswa ngaji begini ini, seperti sampean datang tiap pagi ke masjid tempat guru saya tinggal. Sampai hari ini masjidnya masih ada, dan guru saya yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup walaupun usianya sudah 70 tahun lebih.
78 atau 70 berapa gitu. 76 atau 78 tahun. Beliau masih energik. Udah 70 lebih. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada beliau. Ya, beri kesehatan, tetap menyampaikan ilmunya kepada beliau. Karena ada ilmu yang belum beliau sampaikan, yang saya sudah usul. Ustadz, tolong segera sampaikan kepada kami pengetahuan Ustadz tentang intelijen. Itu beliau jago ya. Walaupun tidak seperti Hendro Priyono yang S3-nya bidang intelijen. Pak Hendro Priyono itu, doktornya itu bidang intelijen. Tapi itu tidak intelijen ajaran Yahudi yang dipelajari beliau itu. Nah, intelijen dalam Islam ada sendiri. Islam mengajarkan intelijen juga, ilmu intelijen. Ya, kembali ke sini. Jadi berinfaklah atau infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut, min qabli dari sebelum ayyatiya bahwasanya akan mendatangi ahadakum kepada seseorang di antara kalian. Apa yang akan mendatangi seseorang di antara kalian? Al-maut, kematian itu. Infaklah kalian sebelum kalian mati. Sebelum kalian mati infak. Makanya cari duit kasihkan kepada istri itu infak. Cari duit kasihkan kepada anak itu infak. Cari duit kasihkan kepada pembantu itu infak. Cari duit kasihkan kepada tetangga itu infak. Kasih duit kepada masukkan kotak infak masjid itu juga infak. Jadi itu harus kita lakukan tiap hari, semampu kita. Ya, jangan sampai kematian datang kepada seseorang di antara kalian, padahal kalian belum sempat infak. Fayaqula, maka orang yang seperti itu nanti ketika akan mati dia akan berkata, Rabbi, wahai Robku, wahai Tuhanku, laula, kenapa tidak akhartani, engkau mengundurkan kepadaku kematianku ini ila ajalin, sampai satu waktu qaribin, yang dekat. Ya Allah, beri kesempatan kepadaku untuk hidup sebentar saja ya Allah, supaya aku bisa infak. Nanti ada orang yang mau mati itu kepengen infak. Nah, sampai mumpung belum mau mati ini, masih pada segar-segar semua ini, belum, kelihatannya belum mau mati ini, belum kelihatannya. Nah, kita nggak tahu nih keluar dari masjid ini masih hidup apa enggak, nggak tahu loh. Ya. Sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kalian, lalu dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa engkau tidak mengundurkan kematianku ini barang sebentar saja ya Allah. Untuk apa dia minta diundurkan kematiannya? Kata Allah, fa'asaddaqa, maka kalau engkau undurkan kematianku, aku akan sedekah ya Allah. Wa akun, dan aku akan menjadi minas sholihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Kepingin jadi orang soleh, kepingin jadi orang baik. Itu semua orang nanti Pak, ketika mau meninggal dunia, dia bilang begitu. Ini tadi surat yang saya bacakan kepada saudara, ada dalam surat Al-Munafiqun, ya, betul, ayat 9, 10. Nih, ayat 8, 9 ya, mulai dari sini nih. Nih, ayat 9, ya, yang 10 ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Terjemahan Kementerian Agama ayat 9-10 ini seperti ini. Nih, Kementerian Agama RI, Quran Kementerian Agama RI ini. Nih.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi itu maksudnya masuk neraka gitu loh. Bukan rugi dagang, bukan. Nanti di ayat lain diterangkan bahwa yang namanya rugi itu masuk neraka, bukan masuk surga. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, dalam kurung menyesali, kenapa hidupnya tidak digunakan untuk selama hidupnya, kenapa enggak mau infak. Menyesal nanti saudara yang enggak mau infak, waktu mau mati nanti menyesalnya, tapi sudah terlambat ya. Terus dia akan berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Yang soleh itu. Jadi orang kepingin jadi orang baik, kepingin jadi orang soleh. Atau mau mati. Tapi Allah mengumumkan di sini, di ayat yang terakhir ini. Allah bilang di ayat yang terakhir ini seperti ini. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Walan dan tidak akan yuakhira mengundurkan Allahu Allah, dan Allah tidak akan mengundurkan nafsan seorang pun, tidak akan mengundurkan ajalnya, kematiannya. Idza jaa, apabila telah datang ajaluha, ajalnya. Kalau orang sudah datang ajalnya itu waktu kematiannya maksudnya. Ajal itu sendiri dalam bahasa Arab artinya itu waktu. Ajal itu artinya waktu. Tapi waktu di sini maksudnya waktu kematiannya. Dan Allah tidak akan mengundurkan kepada seorang pun apabila telah datang ajalnya. Gak bisa kalau waktunya mati, gak bisa. Dan itu saya rasakan betul kebenaran ayat ini. Menjelang wafatnya bunda, istri saya. Ajal kalau sudah datang itu kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengundurkan kepada seorang pun apabila telah datang kematiannya. Jadi enggak ada yang bisa mencegah itu. Wallahu khabirun, dan Allah itu maha tahu bima ta'malun, kepada apa yang kalian semua kerjakan. Nah, kembali ke sini ya. Jadi kita ini masih hidup sekarang dan kita masih berada di punggung bumi. Nanti kita akan menjadi orang-orang mati yang berada di perut bumi. Ada ayat yang ke-27 dari surat Al-Mursalat. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wa ja'alna, dan bukankah kami telah menjadikan ini wa ja'al itu wa alam wa ja'alna wa alam ja'alna, dan bukankah kami telah menjadikan fiha, padanya, pada bumi itu, rawasiya, gunung-gunung, samikhatin, yang tinggi-tinggi, yang ada gunanya gunung itu dibuat oleh Allah. Wa asqainakum, dan bukankah kami telah memberi minum kepada kalian semua wahai manusia, ma'an, dengan air furatan yang segar. Nih tafsirnya. Wa ja'alna fiha rawasiya samikhat, samikhat diartikan aliyat, yang tinggi, rawasiya gunung. Wa ja'alna, dan bukankah kami telah menjadikan fil ardi rawasiya, ya, wa ja'alna fiha, ini wa ja'alna fiha maksudnya wa ja'alna fil ardi, fiha maksudnya fil ardi. Bukan kami telah menjadikan pada bumi itu rawasiya, diartikan jibalan, gunung-gunung, sabitatin, gunung-gunung yang kokoh, berdiri kokoh, fiha, pada bumi itu,
yang gunung-gunung tadi badikhatin. Ini samikhatin itu artinya badikhatin, syahikatin. Ini sama artinya dalam bahasa Indonesia, tinggi. Badikhat ini juga artinya tinggi, syahikot juga tinggi. Yani waja'alna fiha rawasiya samikhat. Maksudnya yakni as-samikhat, Ibnu Katsir juga mengatakan al-jibal yang arsa bihal ardo, Allah menancapkan pada bumi, Allah menancapkan bumi itu, Allah menancapkan gunung-gunung itu al-ardo pada bumi. Jadi bumi itu ibarat tuh pancang-pancangnya, gunung itu ibaratnya pancang-pancangnya bumi, penguat bumi. Jadi kalau kita bikin kemah itu, waktu saya ikut pramuka kan diajari bikin kemah. Itu kemah kan ada 4 pancang itu, 4 pasak. Nah itu nancapkan ke sana, bikin kemah itu. Nah gunung itu dibuat sebagai pancangnya bumi supaya bumi ini kokoh, tidak goyang-goyang terus. Itu li'ala. Gunung itu dijadikan oleh Allah, ditancapkan di bumi li'alla supaya tidak tamida, bergoyang, bergoncang bumi ini, watat qoriba, dan supaya tidak bergoyang. Jadi kalau bumi ini tidak ada gunungnya, itu gempa bumi terus tiap hari. Bumi goyang-goyang terus. Sampean kan enggak enak. Lagi tidur ini bangun, oh goyang-goyang apa ini? Oh gempa bumi. Tahu gempa bumi lari sampean. Ini satu ya. Terus berikutnya, wa asqainakum ma'an furata, dan bukankah kami telah memberi minum kepada kalian air yang segar, furatan azban, segar. Wa asqainakum ma'an azban, maksudnya begitu. Dan bukankah kami telah memberi minum kepada kalian dengan air yang segar? Hai manusia, air itu bisa jadi minuman kalian itu kami Allah yang menciptakan itu. Azban sama dengan zulalan, ya segar, zulalan bersih, segar, minas sahab yang berasal dari awan, dari langit. Air yang ada di bumi berasal dari langit semua itu. Bumi ini tidak mengeluarkan air, Pak. Bumi bisa mengeluarkan air karena dihujani terlebih dahulu, baru muncul mata air. Atau mimma an'am amba'ahullahu min uyunil ard, atau air-air yang berasal dari apa yang anba'ahullah, Allah memancarkannya, min dari uyunil ardi, mata air bumi ini. Itu wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Sudah ada 4 ya ayat yang bunyi begini. Jadi maksudnya wailun, celakalah yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang yang mendustakan, bihadihin ni'am, dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak ini, alati an'amtuha, yang aku berikan nikmat itu, alaikum pada kalian wahai manusia, min khalqi, dari seluruh makhlukku, bukan hanya kalian. Ya, bukan hanya kalian manusia, seluruh makhlukku memerlukan air. Ya, manusia-manusia yang al-kafirin nabiya, manusia yang kafir kepadanya, nanti di akhirat celaka dia. Kafir artinya tidak bersyukur diberi air oleh Allah. Nah, makanya kalau kita dapat air minum, berbuka puasa hanya dengan air minum, air putih saja, artinya alhamdulillah bisa buka puasa walaupun cuma dengan seteguk air. Apalagi kalau ditambah nasi dengan sop tangkar gitu, wah tambah semangat sampean. Ya, dan sebagainya. Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir, wailun, celakalah liman ta'ammala hadhil makhluqat, bagi orang yang diberi kesempatan oleh yang bagi orang yang Allah membuat manusia bisa merenungi dari makhluk-makhluk Allah ini, adalata yang renungannya itu menunjukkan ala azamati khaliqiha, kepada keagungan penciptanya. Jadi yang menciptakan air Allah, yang menciptakan bumi ini Allah, dan manusia yang tidak mau merenungi kenikmatan Allah ini, bahkan mengkufurinya, celakalah di hari kiamat. Tsumma ba'da hadza, kemudian sesudah ini, yastamiru ala takdzibihi wa kufrihi. Kemudian sesudah Allah memberi kenikmatan
hidup berupa air segar yang Allah ciptakan untuk keperluan hidup manusia, yastamiru manusia terus-menerus ala takdzibihi dalam keadaan mendustakan kepada Al-Qur'an atau mendustakan kepada Allah, wa kufrihi dan kufur kepada Allah atau kufur kepada Al-Qur'an. Nah, mereka yang kufur kepada Allah, kufur kepada Al-Qur'an, kufur kepada nikmat Allah, nanti di hari kiamat akan celaka. Berikutnya nanti Allah akan menceritakan keadaan di akhirat pada ayat 29 dan seterusnya sampai ayat terakhir. Ya, mudah-mudahan besok pagi bisa kita lanjutkan lagi. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.